diproduksi oleh pankreas di dalam tubuh manusia. Fungsi utama dari insulin adalah mengatur kadar gula darah dengan memungkinkan sel-sel di dalam tubuh untuk mengambil glukosa dari darah dan menggunakannya sebagai sumber energi. Ini membantu menjaga kadar gula darah dalam kisaran yang normal. Sedangkan biosintetik insulin adalah insulin yang diproduksi dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika. Proses ini melibatkan penambahan gen yang mengkodekan insulin manusia ke dalam bakteri atau sel lain yang dapat memproduksi insulin. Kemudian, insulin ini diisolasi dan digunakan untuk pengobatan diabetes. Insulin sangat penting dalam pengendalian diabetes. Ada dua jenis diabetes utama. Yang pertama, diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 1, pankreas tidak memproduksi insulin atau hanya memproduksi sedikit insulin. Sebagai hasilnya, penderita diabetes tipe 1 memerlukan suplai insulin dari luar, biasanya dalam bentuk biosintetik insulin untuk mengatur kadar gula darah mereka. Kemudian ada diabetes tipe kedua. Tubuh masih memproduksi insulin, tetapi sel-sel tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau pankreas tidak menghasilkan cukup insulin. Pengobatan diabetes tipe 2 ini bisa mencakup diet, olahraga, dan obat-obatan yang membantu meningkatkan respons sel terhadap insulin atau meningkatkan produksi insulin. Jadi insulin dan biosintetik insulin berperan penting dalam pengobatan dan manajemen penyakit diabetes. Pemahaman tentang insulin dan bagaimana menggunakannya adalah kunci dalam mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi diabetes. Selama periode dari tahun 2016 hingga 2022, terjadi kenaikan tren permintaan insulin yang signifikan di Indonesia. Penyebab utama dari peningkatan ini adalah meningkatnya jumlah penderita diabetes di negara ini. Faktor-faktor seperti perubahan gaya hidup yang kurang sehat, pola makan yang tidak seimbang, dan urbanisasi telah menyebabkan lonjakan kasus diabetes. Selain itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran tentang diabetes dan pentingnya pengelolaan yang baik juga telah berdampak positif. Saat ini, semakin banyak individu yang mengenali gejala diabetes sehingga dapat lebih mudah dalam mencari perawatan medis yang seringkali melibatkan penggunaan insulin. Untuk menjawab kebutuhan yang semakin meningkat itu, industri farmasi di Indonesia telah bekerja keras dalam meningkatkan produksi insulin, termasuk menggunakan teknologi biosintetik. Hal ini menggambarkan pentingnya insulin dalam pengobatan diabetes, serta peran penting produksi insulin yang memadai untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus tumbuh. Di sini saya akan melanjutkan materi di mana pabrik insulin itu terletak di Hong Kong, Amerika Serikat, dan juga Indonesia. Selanjutnya itu adalah proses produksi pabrik insulin yang akan dianalisis. Dalam konteks ini memiliki kapasitas produksi sekitar 1.700 kg BHI atau biosintetik human insulin murni per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pabrik ini termasuk dalam kategori pabrik yang cukup besar untuk menghasilkan biopharmaceutical berbasis polipeptida seperti insulin. Nah, selanjutnya itu ada skema aliran produksi di dalam pabrik ini terbagi menjadi 4 bagian utama, masing-masing dengan peran penting dalam proses produksi insulin. Yang pertama itu adalah fermentasi, di mana tahap ini melibatkan proses fermentasi di mana mikroorganisme atau sel kultur digunakan untuk menghasilkan prekursor insulin. Selama fermentasi, bahwa bahan baku yang sesuai diubah menjadi senyawa antara yang kemudian akan diolah lebih lanjut. Dan yang kedua itu adalah pemulihan utama. Setelah fermentasi, langkah pemulihan utama terjadi. Pada tahap ini, senyawa antara hasil fermentasi dipisahkan akan dimurnikan lebih lanjut. Ini dapat melibatkan berbagai teknik pemisahan seperti filtrasi, sentrifugasi, atau kromatografi. Nah, yang ketiga itu adalah reaksi. Bagian ini mencakup langkah-langkah reaksi kimia yang diperlukan untuk mengubah senyawa antara menjadi insulin aktif secara biologis. Ini adalah langkah kunci dalam menghasilkan insulin yang dapat digunakan secara medis. Dan yang terakhir itu ada pemurnian akhir, di mana tahap akhir adalah pemurnian lanjutan untuk memastikan bahwa produk akhir yaitu insulin murni tidak mengandung kontaminan. Baik, selanjutnya yaitu bagian fermentasi. Nah, media fermentasi disiapkan dalam tangki stainless steel BT101 dan disterilkan dalam alat desterilisasi panas kontinu yaitu ST101. Nah, kompresor sentrifugal G101 dan filter absolut HF101 menyediakan udara steril dan amonia ke fermentor dengan kecepatan rata-rata 0,5 ppm. Nah, selanjutnya fermentor FR101 dengan sel E. coli yang ditransformasikan. Sel-sel ini digunakan untuk menghasilkan
prekursor insulin TRP, LIMIT, proinsulin yang disimpan dalam biomassa seluler. Nah, waktu fermentasi pada fermentor produksi sekitar 18 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Nah, konsentrasi akhir E. coli dalam fermentor produksi adalah sekitar 30 gram per liter. Nah, operon TRP diaktifkan ketika fermentasi E. coli kehabisan tripon. Nah, protein simerik TRP-LIMT proinsulin terakumulasi secara intraseluler. Nah, selanjutnya pada akhir fermentasi kaldu didinginkan hingga 10 derajat Celcius untuk meminimalisirkan sel. Nah, setelah itu menyiapkan setiap langkah pemrosesan di bagian fermentasi dan bagian selanjutnya. Nah, peralatan yang digunakan itu lalu dicuci untuk mempersiapkan batch berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu bagian pemulihan. Nah, setelah fermentasi berakhir, kaldu dipindahkan ke tangki lonjakan PT101 yang mengisolasi bagian hulu dari bagian hilir pabrik. Nah, 3 sentrifugal tumpukan Dix DS101 yang beroperasi secara paralel digunakan untuk pemanenan sel. Nah, selama sentrifugal kaldu dipekatkan dari 37.000 liter menjadi 9.000 liter dan sebagian besar pengotor ekstraseluler dihilangkan. Nah, hasil pemulihan sel adalah 98% dan lumpur sel diencerkan sekitar 9.000 liter larutan buffer dengan komposisi buffer yaitu 96,4 berat per berat IV untuk air untuk injeksi. Nah, sebanyak 0,7% ADTA memfasilitasi pemisahan partikel sisa sel dari bahan inklusi. Selanjutnya, homogenizer bertekanan tinggi Hg101 digunakan untuk memecah sel dan melepas badan inklusi. Nah, kaldu mengalami 3 lintasan bawah penurunan tekanan sebanyak 800 bar dan suhu dijaga sekitar 10 derajat Celcius. Sentrifugal yang digunakan sama seperti sebelumnya yaitu DS101, kemudian digunakan untuk pemulihan tubuh inklusi P-2. Nah, selanjutnya yaitu larutan deterjen memfasilitasi pemurnian pemisahan kotor dan protein terlarut dari badan inklusi dan suhu keluar dipertahankan pada 10 derajat Celcius dan volume seluri pada akhir bagian pemulihan primer adalah sekitar 1.400 liter. Dan selanjutnya saya kembali